Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca hadis Ali bin Abi Thalib yang menceritakan bahasanya beliau adalah seorang yang sering keluar madhi. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu merintahkan pada Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Ali radhiyallahu ta'ala anhu menikah putri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan faqala fihi al-wudu. Itu bahasanya apabila keluar madhi itu apa? Diharuskan wudu, yaitu melakukan wudu. Kemudian terkait dengan apa yang dicuci dari zakar sebagaimana kita telah jelaskan pada kesempatan yang lalu. Dan kita akan baca pada hadis yang ada yang hafal hadisnya. Hadis kemarin. Jazakallah khair yang menghafal hadis. Jazakallah khair barak fik. Kemudian siapa yang baca hadisnya? Yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair barak fik. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, tsumma kharaja ila shalah. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam keluar menuju salat walam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu Al-Bukhari. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian dilemahkan oleh Imam Bukhari. Qala syarih hafizahullah ta'ala, berkata syarih Syekh Taufik hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Ibhad Al-Kiram bi Fiqhi wa Tahrid Ahadits Bulughil Maram. Beliau mengatakan tahrijul hadis Aisyah rawahu al-Imam Ahmad. Jadi hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW qabbalaha. Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW menciumnya. Tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Kemudian beliau keluar menuju salat dan beliau tidak berwudu. Wal hadis, dan hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari kama dzakara al-musannif. Sebagaimana disebutkan oleh kama dzukira atau kama dzakara al-musannif, sebagaimana musannif menyebutkannya. Wa aidan al-Imam Ahmad, dan juga dilemahkan oleh Imam Ahmad sendiri. Wa qala ghalid, yaitu telah salah. Wa Tirmidzi wa qala laisa yasih, dan Imam Tirmidzi juga mengatakan laisa yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab syai'un. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab ini satupun hadis. Wa qala Abu Zur'ah wa Abu Hatim la yasih. Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan juga tidak sahih. Wa hadzal hadis jaa'a min iddati turuq. Jadi hadis ini datang dari banyak jalan, tapi semuanya adalah kulluha dhaifah, akan tapi semua jalan-jalannya lemah. Fadh-dhahir anna hadzal hadits la yathbut. Maka yang tampak bahwasanya hadis ini tidak tetap, tidak sahih. Kemudian fikih hadis, pembahasan hadis, yaitu pembahasan yang pertama atau masalah yang pertama tentang lamsul mutawaddi. Jadi hadisnya ini lemah, tidak sabit.
ya, tetapi di sini ada masalah yang bisa dibahas. Nah, nanti digunakan atau menggunakan dalil-dalil yang lainnya, yaitu alladzi alaihi jama'atun minas salaf, yang dipegang oleh sekelompok dari kaum salaf dan madhab Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, dan padanya jamaah dari Hanabilah, bahwasanya menyentuh, ya, wanita itu tidak membatalkan wudu. Jadi menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Sama saja apakah menyentuhnya itu dengan syahwat atau dengan tanpa syahwat. Ini pendapat yang pertama, ya, bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Ya, sama saja apakah menyentuhnya itu dengan syahwat atau dengan tanpa syahwat. Wal murad bil lamas, ya, dan yang dimaksud dengan lamas apabila kita melihat, ya, kata lamas dalam Al-Qur'an itu adalah jima. Ya, yang dimaksud adalah berhubungan, ya, berhubungan badan. Ya, berhubungan badan. Apabila kita melihat ayat-ayat yang dapat dalam Quran, ya, dapat dalam Al-Qur'an, yang dimaksud lamas adalah aula mastumun nisa, yaitu adalah al-jima. Ya, sekalipun, ya, pada asalnya kata lamas itu adalah, ya, digunakan untuk, ya, namanya menyentuh. Ya, menyentuh yaitu dengan tangan. Akan tapi, ya, termasuk uslub dalam Al-Qur'an, ya, di sini apa? Dinamai, ya, dengan, ya, jima itu dengan lafadz yang lain yaitu lamas. Jadi dalam Al-Qur'an itu, ya, jima itu kemudian diungkapkan dengan kata yang lain yaitu aula mastumun nisa, ya, seperti itu. Dan telah tetap juga dari turjuman Al-Qur'an, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahasanya beliau berkata, ya, tentang penafsiran ini, huwa al-jima. Ya, walakin Allah, ya, yukanni, Allah, kan tapi Allah Subhanahu wa taala menamainya, ya, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dan dengan, ya, apa yang Dia kehendaki. Dan semisal firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga, min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Itu seorang yang mentalak, kemudian dia min qabli an tamassuhunna, yaitu sebelum dia menjimainya, itu seorang yang menikahi seorang perempuan, kemudian dia belum menjimainya sudah dicerai. Ya, famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka tidak ada untuk kalian, ya, atas mereka, yaitu para wanita yang dicerai, ya, dari iddah, ya, untuk ya, mereka melakukan iddah, yaitu untuk iddah kepada si suami. Tidak, ya, karena sudah dicerai sebelum menjimai. Maka min qabli an tamassuhun al-murad bihi al-jima bila khilaf bainal ulama. Itu tidak ada perselisihan bahasanya yang dimaksud min qabli an tamassuhun itu adalah jima. Dan juga di dalam sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, qalat, beliau berkata, kuntu anam, ya, aku dahulu tidur baina yaday Rasulullah sallam, di hadapan Rasulullah sallam, rijlaya fi qiblatihi, ya, kedua kakiku berada di kiblatnya Rasulullah sallam, ya, fa idza sajada ghamazani, apabila beliau sujud maka ghamazani, itu mengisyaratkan, ya, untuk, ya, mengalihkan kakinya, faqabattu rijlaya, ya, kemudian aku alihkan, ya, kedua, ya, kakiku, yaitu dia dilipat, ya. Wa bi sahih Muslim anha, dan juga di dalam sahih Muslim dari Aisyah, fa waqa'at yadi ala batni qadamai, ya, fa waqa'at, kemudian ya, tanganku, ya, menyentuh, ya, yaitu batan qadamaihi, yaitu telapak kaki Rasulullah SAW, ini telapak kaki bagian, ya, dalam, ya, batni qadamai wa huwa fil masjid, ya, dan beliau, ya, berada di masjid. Karena ya, bersambung antara rumahnya beliau alaihi salatu wasallam dengan masjid. Wa kana yuqabbil ba'da nisaihi wa la yatawadda, dan dahulu beliau mencium sebagian istrinya wa la yatawadda, ya, wali annal mutawaddi, dikarenakan seorang yang berwudu, ya, sara wudu'uhu sahihan mutayakkinan bil ijma', ya, dikarenakan seorang yang berwudu, namanya berwudu, ya, wudu sempurna, maka, ya, wudunya itu sahih, ya, yakin, ya, bahwasanya dia telah wudu dengan ijma'.
Fa idza qila bintiqa, ya, maka apabila dikatakan bintiqa di wudu'ihi, ya, apabila dikatakan batal wudunya, wala budda min dalilin sahih. Sharih, itu harus mendatangkan dalil, ya, dalil yang sahih dan juga sharih yang jelas, ya, dulu ala dzalik, menunjukkan akan yang demikian itu. Kemudian apa? Fala nangkul al yakin bi ghairil yakin. Kita tidak menukilkan suatu yang telah yakin bahwasanya seorang itu berwudu, ya, dengan tanpa, ya, bi ghairil yakin, dengan selain yakin. Wala nangkul ma tsabata bi ijma' wa dalil sharih, ya, dan kita tidak nukilkan apa yang telah tetap dengan ijma' dan dalil yang sharih, itu dengan apa? Dengan yang tanpa dalil yang sharih, ya, dan juga dengan yang tanpa adanya ijma'. Walamas, ya, kemudian dikatakan di sini walamas, yaitu menyentuh dengan syahwat, la yang kudul wudu. Jadi menyentuh dengan syahwat tidak membatalkan wudu, ya, karena syahwat bukanlah sebab, ya, dalam batalnya wudu, ya. Jadi syahwat itu bukan sebab batalnya wudu. Nanti beda, ya, antara menyentuh dengan syahwat dengan apa? Keluarnya madhi misalnya. Ya, kalau keluarnya madhi, yaitu yang membatalkan. Tapi kalau menyentuh dengan syahwat, ya, sebagaimana dikatakan di sini, ya, bukanlah apa? Bukanlah sebab batalnya wudu. Hanya saja apa? Tempat, ya, madhinnah linaqdil wudu, ya, karena tempat sangkaan batalnya wudu. Kenapa? Karena nanti setelah memegang dengan syahwat akan keluar apa? Akan keluar madhi, ya, wal madhinnah la takfi. Dan tempat sangkaan ini tidak cukup, ya, antakuna naqidatan lima tayakkan sihatuhu, ya, dan yang apa? Sangkaan ini tidaklah cukup untuk mengatakan ini adalah sebagai pembatal terhadap apa yang telah sahih, ya, setelah yakin akan kesahihannya. Illa idza kanatil madhinnah qawiyah jiddan, ya, melainkan apabila sangkaan itu kuat sekali, seperti seorang yang apa? Kanaum, seorang yang tidur lelap, ya, tidur lelap, itu maka itu tempat sangkaan yang kuat bahwasanya apa? Dia telah batal wudunya, ya, karena keluar darinya apa? Hadas, yaitu keluar angin. Dan juga naum wa aidan an-naum fihi dalil, ya, dan juga bahasanya, ya, tidur lelap itu adalah merupakan dalil. Kemudian madhab yang kedua, madhab ba'di salaf, wa Syafi'i wa Ahmad fi riwayah, ya, Imam Ahmad pada riwayat yang lain bahwasanya wudu itu batal disebabkan dengan apa? Menyentuh, ya, dengan tanpa apa? Hail, dengan tanpa apa? Dengan tanpa pemisah, maksudnya dengan tanpa apa? Sitar, enggak langsung menyentuh, ya, dengan tanpa tutup, ya, misalnya tertutupi dengan apa? Dengan sesuatu, ya, kain atau yang semisalnya. Jadi menyentuh langsung, ya, itu membatalkan wudu. Sama saja apakah dengan syahwat atau dengan tanpa syahwat, ya. Faqauluhu aula mastumun nisa mutlak, ya, ini aula mastumun nisa ini mutlak, fa yadkhulu fihi, ya, kullu lams, maka masuk di dalamnya, ya, semua apa? Ya, itu menyentuh, maka itu juga membatalkan apa? Membatalkan wudu. Ya, ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, wa madhabu jama'atin minas salaf wa Malik wal masyhur an Ahmad, dan yang masuk dari Imam Ahmad, annau yang takit al wudu, ya, bahwasanya apa? Wudu itu batal apabila menyentuhnya itu dengan syahwat, ya. Kalau yang kedua tadi apa? Annal wudu itu batal ketika apa? Menyentuhnya dengan tanpa, ya, tanpa adanya pembatas, tanpa adanya apa? Penghalang. Jadi hail itu tanpa ada penghalang, ya, bi ghairi hail, yaitu maksudnya dengan tanpa penghalang, ya. Idza kana lamas bisahwat, ya, karena itu adalah tempat sangkaan hadas, yaitu apa? Tempat sangkaan keluarnya khurujul madhi, ya, seperti juga yaitu naum, itu adalah, ya, madhinnah, yaitu tempat, ya, tempat sangkaan keluarnya angin, ya, dan juga aula mastumunisa, firman Allah aula mastumunisa yasmal al-lamas, itu mencakup, ya, menyentuh dengan syahwat atau dengan tanpa syahwat. Maka wa kharaja tsani bi adillah, ya, maka keluarlah yang kedua ini dengan dalil. Di antaranya adalah hadis Aisyah, yaitu tatkala Rasulullah SAW di shalah, ya, fabagiya alamas bisahwah, ya, maka tinggal kalau yang apa?
di sini dikatakan apa? Ya idza kana lamun bisahwah. Ya, ini apa membatalkan wudu. Ya, karena ada dalilnya. Itu ya yasmal lamas bisahwa kalau hadis Aisyah tadi aula mastumun nisa itu apa masih ya terkandung dalamnya dengan syahwat atau dengan tanpa syahwat. Maka keluarlah yang kedua, yaitu yang bukan tanpa syahwat maksudnya. Ya, wa kharaja bi ghairi syahwah. Ya, maka keluarlah yang tanpa syahwat. Itu dengan dalil bahasanya Aisyah radhiyallahu taala tatkala Rasulullah SAW dalam salat ya menyentuh kan ya karena tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu. Beliau dalam keadaan salat. Kalau menyentuh dengan tanpa syahwat itu membatalkan wudu, tentu Rasulullah SAW akan apa? Membatalkan salatnya. Kan menyentuh dengan Aisyah pada waktu salat. Ya. Fabaqiyal lamas bisahwat, maka tersisalah ya lamas atau menyentuh dengan syahwat. Ya. Wa thabata an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar annahuma qala man qabbala imra'atahu fa alaihi wudu. Barang siapa yang mencium istrinya maka wajib baginya berwudu. Wa takbilu zaud li zaujatihi yakunu bisahwat. Ya, dikatakan di sini bahasanya apa? Menciumnya seorang suami pada istrinya itu biasanya dengan syahwat. Ya, karena itu apa? Li'annahu min dawa'il jima'. Karena itu termasuk ya pendorong untuk melakukan apa? Ya, jima. Wal aula wal ahwat, kesimpulannya ya, dan yang ahwat untuk kehati-hatiannya bahwasanya seorang yang berwudu ya tidak menyentuh istrinya dengan syahwat. Ya, kalau dia tahu bahwasanya dia menyentuh ya istrinya itu dengan syahwat, ya maka apa? Ya, dia tidak lakukan. Fa in khasala minhu dzalika adal wudu. Maka apabila dia mencium ya istrinya dengan syahwat, maka ya mudah saja dia ulang apa wudunya. Ya, di mana di sini apa? Kebanyakan ulama mengatakan ya bahwasanya menyentuh dengan tangan itu masuk di dalam ayat aula mastumun nisa itu adalah menyentuh dengan tangan juga ya wa inna mahtalafu fi tafsil, hanya saja mereka itu berbeda pendapat dalam perincian. Jadi wa amatul ulama ala anna rajul idza lamisa ya bahwasanya seorang laki-laki atau seorang suami apabila menyentuh atau mencium maharimnya ya ini kalau kita melihat kebanyakan ulama yang lain bahasanya seorang laki-laki itu apabila menyentuh dari keluarganya, dari mahramnya seperti ibunya, anak perempuannya atau saudarinya ya ikroman wa birran, yaitu sebagai bentuk pemuliaan ya sebagai bentuk pemuliaan bahasanya wudunya itu tidak batal ya. Tetapi kalau menyentuh ya istrinya ini adalah madinah ya, sangkaan bahwasanya dia itu menyentuhnya dalam keadaan syahwat ya, karena ini biasanya sudah mengarah ya ke arah jima ya, seperti itu ya, sebagaimana yang dikatakan beliau wal ahwat lil mutawaddi alla yalmas imra'atahu bisyahwah ya. Jadi kalau dia ketahui bahwasanya dia nanti akan menyentuh atau mencium itu dengan syahwat maka tidak dilakukan, dan apabila terjadi maka dia dia ulang wudunya, yaitu apabila menyentuh atau mencium dengan syahwat. Ini kesimpulannya. Insyaallah kita cukupkan di sini. Ya, satu hadis kita telah membaca ya pembahasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.